Nadia mencari bapak dan Koko yang hilang jejaknya di rumah tua. Dan akhirnya Nadia salah jalan ke sebuah desa terpencil bernama Desa Para Penari. Bersama Jack dan Tompel, Nadia menghadapi teror gaib dan ancaman manusia yang membayangi setiap langkah mereka. Dengan bantuan Ki Suryo dan Nyai Suryo, ia harus mengungkap rahasia rumah tua itu sebelum semuanya terlambat. Permisi, Nek. Kalau mau ke jalan raya, lewat mana ya? Lurus saja, Nak. Jangan belok-belok. Ikuti jalan itu sampai habis. Lurus aja, Nek. Nggak ada jalan lain. Lurus saja. Kalian pasti sampai. Beneran sampai ke jalan raya kan, Nek? Bukan sampai ke kuburan? Semua jalan pada akhirnya menuju tempat yang seharusnya. Baiklah, terima kasih, Nek. Apa kalian dengar jawaban dari tadi? Kedengarannya serem banget. Iya, kayak bukan nunjuk jalan, tapi malah kayak ngedoain kita. Sekarang kita nggak punya pilihan lain. Balik ke gerbang desa, sama aja bunuh diri. Bener, geng ulat bulu pasti langsung curiga kalau kita muter balik. Terus, Bapak Mbak sama Koko gimana? Sampai sekarang belum jelas juga kan? Iya, rumah tua udah jatuh ke tangan mereka. Bapak dan Koko, kita nggak tahu nasibnya sekarang. Jujur aja, gue nggak bisa balik tanpa Koko. Koko itu teman kita dari kecil. Nggak mungkin kita tinggalin gitu aja, Mbak. Betul, gua sama Tompel udah bulat tekad ini. Mau gimana pun caranya, kita harus cari dia. Aku ngerti, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau kita nekat, kita bisa ketahuan, dan semuanya jadi sia-sia saja. Jadi, rencananya gimana, Mbak? Kita jalan terus. Lihat dulu kemana jalan ini bawa kita. Kalau ada orang, kita pura-pura nyari alamat. Jangan kasih tanda kalau kita lagi nyari Bapak dan Koko. Boleh tuh dicoba. Kalau perlu, gue bisa pura-pura jadi tukang ojek. Lu mah enak. Nah, gue disuruh jadi apaan? Lu cocoknya jadi tukang sayur aja, Pel. Mukanya udah kayak orang pasar. Jangan ngaco lu. Enak aja. Sudah, ini serius. Jangan ada yang bikin ribut. Kita harus fokus ke tujuan utama untuk cari Bapak sama Koko. Iya, Mbak. Siap. Gue diem aja dah. Oke, Mbak. Gue juga bakal serius ini. Tapi, kalau ketahuan, Tompel duluan yang maju. Apaan sih? Kenapa gue lagi sih? Soalnya badan lu paling gede, Pel. Jadi, bisa jadi tameng alami. Sudah, fokus aja ke depan. Semoga jalan ini bisa tembus keluar ke jalan utama. Mbak, dari tadi kok nggak ketemu jalan utamanya ya? Iya, jalannya kayak muter-muter doang. Kita tetap lurus. Nenek itu bilang begitu. Kita coba dulu. Tapi jujur aja, Mbak, badan gue udah capek banget ini. Gak enak terus-terusan tegang gini. Gue juga, Pel. Perut gue bunyi mulu. Lapar banget gue, Bre. Aku ngerti. Kita memang harus cari tempat berhenti sebentar. Sekalian mikirin langkah kita selanjutnya. Iya, Mbak, kita butuh rencana yang bener, Mbak. Sekalian isi perut. Betul, Mbak. Kita nggak bisa asal maju. Bisa-bisa malah mati konyol kita. Iya, kita harus tenang. Kalau panik, kita nggak akan nemu jalan keluar. Iya, Mbak, bener. Kita cari tempat aman dulu dah. Iya, rumah kosong atau apapun yang bisa dipakai buat berhenti sebentar. Asal jangan terlalu mencolok. Tapi gua usul, kita gantian jaga ya. 1 tidur, 2 bangun. Biar aman. Bener. Baik, kalau kita sudah temukan tempat istirahat, kita berhenti. Besok pagi, kita susun rencana untuk cari Bapak dan Koko. Setuju. Oke, Mbak. Siap. Mbak, ada orang tuh di depan. Coba tanya aja, Mbak. Permisi, Pak. Maaf, apa Bapak tahu kalau jalan ke arah jalan raya itu masih lurus terus? Jalan ini panjang, Nak. Lurus memang bisa membawa kalian keluar. Tapi bukan sekarang. Malam begini tidak baik terus berjalan. Maksud Mbak, kok jawabannya mirip-mirip sama nenek tadi ya? Diam lu. Jangan bikin salah ngomong. Bapak, kenapa nggak baik jalan malam-malam? Banyak hal di desa ini yang tidak suka diganggu setelah matahari terbenam. Wah, ini aki-aki ngomong makin bikin gua merinding, Pel. Gue juga, Jack. Kayak lagi denger wejangan Kiai.
tapi horor. Maaf Pak, kami hanya sedang mencari tempat istirahat, supaya besok ada tenaga bisa melanjutkan perjalanan. Kalian butuh tempat aman. Jalan terus sekitar 100 langkah, di kiri ada rumah kosong. Istirahatlah di sana. Apa tempatnya beneran aman, Pak? Selama kalian tidak membuat gaduh dan tidak menyalakan api terlalu terang, kalian akan aman. Kalau boleh tahu, ini desa apa ya? Dari tadi kita jalan kok sepi, kayak nggak ada orang tinggal. Ini desa para penari. Desa para penari? Kalian orang luar, tidak banyak yang bisa kuceritakan pada kalian. Tapi ingat, jangan pernah ikuti suara gamelan yang mungkin akan kalian dengar malam ini. Pel, gue nyesel banget nanya, Pel. Sumpah. Sama Jack, gue jadi pengen balik aja sekarang. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Kami akan berhati-hati. Ingat, di desa ini, tidak semua yang kalian lihat adalah nyata.